Pilih pria penulis atau pria penyanyi? Berat. Kasihani, karya Alia Novelia Kusumawisnu. Sajak ini adalah perasaan yang kesumat, cinta yang tertahan, rindu yang menggebu, tapi tak punya ruang di hatimu. Sajak ini adalah perasaan yang kesumat, suara-suara yang selalu memberi peringatan padamu. Kasihi aku tanpa wujud kasihan. Sejak November tiba di hari ke-10, seekor gagak bertengger di tangga tempat penampungan air di depan kamarku. Ia sudah menunggu hari kematian bagi seluruh perasaanku yang mungkin padamu, kasih. Itulah hari ketika kau bertekad mengucap akad untuk seseorang yang kau sebut kekasih itu. Tapi mungkin kau tak tahu, sudah kusiapkan segalanya. Kain kafan paling putih sebagai pembungkus, mungkin seputih perasaanku padamu. Juga bunga kenanga, mawar, dan kamboja sebagai taburan di atas basah tanah pemakaman yang tak pernah sebasah pipiku. Oke, baik. Ini bingung ini Alia. Untuk opening ini kadang baik, kadang oke. Aku tuh nggak bisa ngegas kayak youtuber gitu kan. Woi, yo. Oke guys, kan ngebut gitu kan. Kita apa adanya aja ya. Ya. Hari ini senang sekali kita kedatangan seorang penyair. Penyair kelas berat, penyair, penulis ya Kak. Penyair itu kalau ini ya, orang-orang yang menulis puisi ya penyair kan? Penyair. Jadi ini namanya Alia Novelia, seorang mahasiswi UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, benar? Benar Kak. Jurusan Sastra Bahasa Indonesia. Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Jarang ya, mungkin di Kabupaten Lahat sendiri bisa dihitung ya orang-orang yang ngambil jurusan sastra. Kenapa milih sastra? Bisa diceritakan mungkin teman-teman? Jadi waktu tamat sekolah SMA itu masih bingung Kak, belum ada pemikiran buat lanjut kuliah sebenarnya. Terus pokoknya teman-teman yang lain udah pada sibuk nyariin mau masuk ke universitas apa, jurusan apa, sedangkan saya masih bingung kan. Terus saya konsultasi sama ibu saya, terus ibu nyaraninnya ekonomi aja lah, ini kan melihat jurusan jadi kayak gitu ya. Terus setelah itu saya mikir lagi, terus karena saya ada di dunia puisi ini sejak kelas 2 SD, jadi saya ngerasa kayak oh sia-sia aja ya perjuangan saya selama ini berkarir di dunia puisi kayak gitu. Kayak kalau setelah ini saya mau ngelangkah ke dunia yang baru, kayak sia-sia aja gitu kan. Terus saya bilang sama ibu saya mau masuk sastra Indonesia. Pertama itu saya nggak tahu kalau saya udah masuk ke sastra Indonesia. Saya ikut SNMPTN, itu alhamdulillah lulus.
ada 3 pilihan. Nah, yang pilihan pertama itu saya milih Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya kira itu pendidikan. Nah, terus yang kedua itu ngambil di Universitas Sriwijaya. Tapi saya bilang sama ibu saya kalau seandainya saya lulus yang 2 belakang itu, walaupun lulus bidik misi nggak akan saya ambil, gitu kan. Karena apa? Karena saya ngelihat dari kultur budaya, terus biaya hidup dan lain-lain itu untuk di Palembang sendiri lebih berat daripada di Jogja kayak gitu kan. Terus sudah nggak tahu kenapa pas lihat pengumuman itu saya diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi saya bingung pertamanya ini pas pembagian prodi itu nyari kok nama saya nggak ada di pendidikan bahasa Indonesia. Terus saya bingung kan, saya tanya sama kakak tingkat, ini nama saya kok nggak ada ya, coba dicari di sastra Indonesia deh, kayak gitu. Pas saya cek, oh ternyata iya, nggak taunya Tuhan itu memang tahu apa yang saya pingin kan, kayak gitu. Terus diarahinnya ke sastra Indonesia kayak gitu. Jadi itu awal mulanya bisa masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta jurusan sastra Indonesia kayak gitu. Oke. Bicara Alia tentu tidak lepas dari puisi ya. Seperti di awal tadi sudah dibuka dengan baca puisi yang keren sekali, Kasihani ya. Oke. Puisi menurut Alia sendiri apa sih puisi setelah berkutat dari kelas 2 SD menekuni nulis puisi, baca puisi juga kan mungkin? Kalau dilihat dari secara penulisan, itu bagi saya puisi adalah kutukan, nggak? Oke, kutukan. Puisi adalah kutukan. Jadi kenapa saya nulis puisi? Itu kayak misalkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di orang lain atau peristiwa yang saya alami sendiri kayak gitu kan. Itu saya tulis, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi kayak gitu. Beberapa puisi yang saya tulis misalkan kayak puisi Kasihani dan puisi-puisi lainnya yang ada di buku kumpulan puisi yang saya tulis, itu beberapa ada yang belum pernah saya alami. Ada juga beberapa pengalaman orang lain yang dari orang lain cerita sama saya, baik tentang pengalaman hidupnya, kegagalannya, dan lain-lain gitu. Karena memang saya berfokus ke penulisan tentang cinta, jadi banyak kurangnya kayak nggak tahu kenapa dari dulu memang itu kayak sebuah kutukan gitu loh. Jadi apa yang saya tulis di kemudian hari itu jadi nyata. Terus kalau misalkan puisi dari sudut pandang pembacaan, itu puisi menurut saya adalah bagian hidup, kayak nyawa tersendiri gitu. Ketika saya lagi bisa dibilang dengan mood yang gak enak, terus saya baca puisi, apapun keresahan saya pada saat itu bisa tersalurkan melalui pembacaan itu, yang mungkin ya dengan cara saya merekam terus saya share ke teman-teman melalui akun sosial media, ataupun itu cukup saya nikmati dengan sendiri di dalam kamar tanpa ada orang yang melihat gitu kan, atau dengan cara orang-orang yang melihat, yang menonton, terus saya ngisi acara di mana-mana kayak gitu tanpa memikirkan embel-embel. Saya membaca puisi, saya berkenalan dengan puisi itu kayak suatu kehidupan baru gitu loh. Mengubah mood, mengubah semuanya. Yang mungkin beberapa orang bilang, ah nggak mungkin puisi bisa sehebat itu, nggak mungkin puisi se-epic itu gitu loh. Cuman bagi saya sendiri yang ngerasa dan menjadikan puisi itu adalah sebagian dari tubuh saya, sebagian dari ruh saya benar-benar tidak akan bisa lepas dari puisi gitu. Kalaupun saya berhenti menulis puisi, memberi jeda, itu karena mungkin ada
di fase ketakutan yang mana takut nulis nih nanti kejadian lagi gitu loh, setelah adanya misalkan sudah nulis terus kejadian. Nah di situ tuh kayak ada trauma, males nulis kayak gitu Kak. Tapi karena puisi ini tadi udah jadi sebagian dari diri, itu kita nggak bisa bohong, kita pasti ketagihan bakal nulis lagi baca puisi lagi kayak gitu. Jadi dari Alia, puisi adalah kutukan ya, sebuah jawaban yang mengagetkan. Mungkin para penyair-penyair di Lahat, Agus Datarso-Djat kaget juga kan. Puisi adalah kutukan dari seorang Alia, di mana akan menuliskan masa lalu dan menuliskan yang belum terjadi dan bisa sering terjadi ya. Iya. Yang belum terjadi tersebut dituliskan. Sama kayak Rendra juga ya. Iya. Sering kita baca puisi Rendra yang sudah ditulis beberapa tahun kan, terjadi saat ini kan. Iya. Jadi di masa sekarang gitu. Alia, tadi sebenarnya ini bikin satu di ending gitu tentang bocoran mau bikin buku puisi ya. Iya. Kumpulan puisi dari Alia, tapi karena terlanjur udah diungkapkan, jadi kita ulas langsung saja. Saya dapat bocoran ini judulnya Panah Ranjang. Panah Ranjang. Oke. Apa sih? Kenapa sih milih judul itu? Pertama, saya ingin khususnya untuk Kota Lahat sendiri ya Kak, itu memandang seks gitu kan, itu adalah hal tabu kayak gitu. Saya pengen dari judul Panah Ranjang ini orang-orang tidak langsung mengacu pada ini buku tentang seks gitu. Saya tidak mau pola pikir yang seperti itu terus-terusan ada di pemikiran-pemikiran apalagi untuk para pemuda-pemudi Lahat kayak gitu kan. Saya pengen semua itu melihat dari sudut pandang yang lain. Kenapa saya milih judul Panah Ranjang? Sebenarnya buku itu bukan panah ranjang, tapi karena saya konsultasi sama para ahli lah di bidang-bidang dunia kepenulisan, gimana ya Kak, sharing-sharing tentang puisi. Ya pasti saya sudah memperlihatkan puisi-puisi saya itu ke mereka gitu loh. Kenapa mereka bisa setuju yang itu? Pertama karena menarik para pembaca. Kok panah ranjang gitu. Kedua karena beberapa puisi memang berlatar di kamar. Jadi di dalam puisi penulisannya ya, penulisnya ya. Ini Kak, latar puisinya. Latar Latar di dalam puisi itu kamar sebagian. Terus, nah, kenapa juga panah ranjang? Karena beberapa itu saya menangkap emosi dari kegagalan orang yang sudah berumah tangga. Jadi ada teman saya yang cerita tentang kegagalan rumah tangganya. Dia menikah muda karena karena kedua belah pihak tidak bisa saling mengalah dan meredakan emosi serta egoisnya. Jadi ada korban di balik itu, yaitu anak gitu kan. Nah, saya pengen cerita itu tuh diangkat ke dalam sebuah puisi, walaupun dengan kalimat yang pendek, tapi saya pengen jadi sebuah karya gitu loh Kak, jadi sebuah karya yang epik gitu kan. Sebelumnya juga saya mikir-mikir lagi, dan ibu saya juga mikir-mikir gitu kan, kenapa harus panah ranjang, kenapa nggak diganti gitu loh. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa sih Bu gitu kan, biar pada penasaran kenapa harus panah ranjang. Nah, pola pikir seperti itu yang sebenarnya ingin saya ubah
Jadi ayolah kita menanggapi semua sesuatu itu secara positif, Secara bukan positif. negatif Tapi gitu. ya wajar juga ya, karena tidak semua orang Iya. tahu sastra kan, tahu pola pikir orang-orang sastra. Mungkin lewat obrolan kita hari bisa sedikit membuka lah. Membuka jalan gitu. Di jawaban Alia ini luar biasa ya, saya nggak jadi agak nggak banyak ngomong. Cerdas ya, kelihatan cerdas. Alia ini baru 20 tahun Alia ya. Tahun 99 lahir loh. Tapi jawabannya sudah seperti sastrawan. Masih kelas bawah, Kak. Termasuk puisi Kasihani itu yang termaktub di Panaranjang ya. Iya, itu adalah salah satu puisi dari beberapa puluh puisi yang ada di dalam buku Panaranjang Berapa itu. puluh? Masih dirahasiakan, Kak. Masih deh. Yang pasti lebih dari 30. Tapi lebih didominasi tema-tema roman ya. Iya, tentang cinta semua. Cinta. Jadi tapi dari sekian puluh itu ada satu puisi yang saya tulis memakai bahasa Lahat. Oh ya. Saya ingin identitas Lahat itu ada di buku itu gitu loh, Mas. Luar biasa. Jadi dimanapun berada, apapun karya, tetap Iya, ada manfaatnya mengangkat salah satunya mengangkat budaya. mengangkat kebudayaan asal kayak gitu kan. Apalagi buku itu akan dipublish ke ya sebagian teman-teman di Jogja dan sebagian lagi teman-teman di Lahat kayak gitu kan, mengenalkan budaya. Oh, yang tadinya nggak tahu bahasa Lahat jadi tahu dari puisi itu. Oh, seperti ini, oh seperti itu gitu, Kak. Jadi saya pengen orang-orang tuh melihat kalau apa ya, nggak harus kita yang sosialisasi seperti ini seperti itu, banyak cara untuk mengangkat budayaan asli Lahat Salah kayak gitu. satunya lewat puisi, Salah ya. satunya lewati puisi. Patut dicontoh ya untuk anak-anak muda sekarang. Seorang Alia yang dengan talenta yang luar biasa di usianya yang 20 tahun sudah bisa akan menelurkan karya lewat sebuah buku. Amin. Dan mengangkat, tidak meninggalkan budaya daerahnya sendiri. Alia suka puisi dari kelas 2 SD. Kenapa bisa suka puisi ya? Jarang nih. Kita buka aja sekarang jarang kan orang yang suka puisi. Apalagi zaman-zaman Alia itu udah masuk zaman-zaman digital udah masuk. Iya. Jadi gimana ya, Kak? Pertamanya itu kelas 2 SD itu disuruh sama ustazah buat ngewakilin TPA baca puisi. Terus waktu itu dapat harapan 1, setelah dari harapan 1 itu latihan terus kan, latihan terus dikirim ke Palembang, terus kumpul sama orang-orang luar. Terus karena saya itu orangnya ingin tahu, jadi saya merhatiin, Kak, dimanapun berada itu apa yang tidak ada di saya itu saya ingin dapatkan di orang lain, seperti itu. Terus berlanjut, jadi kayak sudah suatu kebiasaan ikut lomba, latihan, terus baca-baca. Saya nulis puisi itu SMP udah mulai kelas nulis, ya? SMP kelas berapa ya? Kelas 1 atau kelas 2 gitu, Kak. Menang di Palembang, dapet juara 3 seprovinsi FLS 2N. Setelah dari situ saya trauma nulis. Karena apa? Saya mikir, wah, kalau udah jadi juara itu berat. Beratnya apa? Berat buat mempertahankan gelar juara itu loh, Kak. Jadi saya kayak, sudahlah, saya takut kan. Jadi saya berhenti, stop, benar-benar saya nggak pernah yang namanya nulis puisi. Dan nulis puisi itu ngulang lagi di awal masuk kuliah 2017. Itu juga apa ya, cuma nulis satu puisi terus booming di kalangan mahasiswa UNY kayak gitu. Setelah itu karena itu booming, jadi saya kayak trauma dalam artian, aduh udah dikenal nih, orang-orang pasti bakal nagih setelah ini. Nah dari situ saya stop buat nulis. Tapi terakhir tahun 2019 lalu saya, karena apa ya,
sebuah kegagalan percintaan, terus sudah berapa kali, dan karena juga saya rasa mungkin ini sudah waktunya buat nulis, ya udah saya nulis. Dalam waktu 1 bulan saya selesai nulis semua puisi yang ada di buku kumpulan puisi itu. Salah satu pemantik puisinya dari Patah Hati tadi. Iya, dari belajar pengalaman sendiri dan pengalaman orang-orang di sekitar kayak gitu, Kak. Pasti ada nih sosok penyair yang jadi mentor. Kalau penyair ternama itu boleh dikatakan Djoko Pinurbo. Jopin ya. Terus apa lagi ya? Banyak lah. Pokoknya semua sastrawan itu saya kagumi. Cuman yang memang dekat itu sama Jokpin. Pas tahun 2019 2019 pertengahan kayaknya, Kak. Itu saya ketemu sama Jokpin, saya ngisi acara, dia juga ngisi acara bedah buku kayak gitu kan. Saya baca puisi, dilihat sama dia, terus selesai saya mau bilang saya minta foto gitu kan. Boleh nggak? Terus dia bilang, "Oh ya boleh, tentu." Terus dia tanpa kita belum pernah ketemu, kita belum pernah bicara, belum pernah ngobrol sama sekali. Nah, di situ dia bilang langsung, "Kamu mau nerbitin buku ya?" gitu. Padahal dalam hati saya itu baru wacana gitu kan. Saya mau ini nih, mau nulis nih. Tapi antara maju mundur karena saya beberapa penulis pasti pernah punya perasaan tidak percaya diri terhadap tulisannya. Apalagi untuk dijadikan sebuah karya yang itu dijual nantinya gitu kan. Kadang insecure, terus ngerasa pantas nggak ya gitu, Kak. Terus karena seorang Jokpin yang ngomong kayak gitu, jadi saya bilang saya harus punya buku kayak gitu. Jadi tapi Jokpin susah juga sih kalau diikutin kan gaya-gaya kepenulisannya. Jelas. Jokpin satu-satunya lah di Indonesia gaya penulisannya beda ya. Iya, karena apalagi untuk penyair ternama, mereka punya ciri khas masing-masing. Dan mereka udah sampai ke titik punya karakter sendiri ya. Seperti itu. Nah, kita masih ikut-ikutan. Kalau untuk sekarang beberapa penulis masih belum mempunyai jati diri mereka. Cuman kalau untuk saya sendiri, saya tidak mau melihat karya orang lain. Maksudnya karya orang lain bukan suatu patokan untuk karya saya gitu loh, Kak. Cuman karena saya percaya saya punya cara sendiri, saya punya karakter sendiri, itu yang bisa menjadikan kita percaya terhadap karya kita sendiri, Kak. Kalau pemikiran-pemikiran yang seperti itu tidak kita tanamkan, ya itu hasil jadinya kayak kita jadi plagiat tulisan orang, kita nggak punya identitas kepenulisan kita seperti apa kayak gitu. Nggak cuman penulis, sebenarnya pembacaan juga kita punya cara sendiri-sendiri gitu. Tidak semuanya yang harus sama orang lain ya. Iya, tidak harus sama seperti orang lain karena kita punya keistimewaan tersendiri kayak gitu, Kak. Oke. Alia, ini kita ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab cepat. Ini niru-niru YouTuber nih. Oke, nanti dijawab cepat, tapi dikasih alasan juga ya. Siap. Bentar. Aku kasih pilihan, terus dipilih, terus mengapa, oke? Oke, Kak. Yang pertama, pilih Dilan atau Rangga? Rangga. Rangga. Kenapa Rangga? Karena kalau Rangga itu romantisnya Rangga itu lebih romantis daripada Dilan. Oh, gitu. Romantisnya Rangga ke cinta itu lebih romantis daripada Dilan ke Milea.
Oke. Yang kedua, pilih sunyi atau ramai? Sunyi. Karena kalau untuk saya sendiri itu sebenarnya sunyi sama ramai itu sama sih. Cuman kalau untuk nulis memang itu butuh kesunyian kalau saya, Kak. Fokus Gimana ya? ya? Lebih fokus kita itu lebih dapet. Sebenarnya kalau mau ditantang bisa nulis di keramaian bisa. Cuman kayak kurang bernyawa gitu loh. Ruhnya, Tulisan ruhnya kurang dapet ya, ya. kurang ruh dalam karya itu. Oke. Pilih penulis atau penyanyi? Penulis. Aduh. Kenapa? Itu untuk diri sendiri apa orang lain? Enggak, aku ngasih pertanyaan terserah mau dikembangin ke Ini para untuk diri hikmah. sendiri ya, untuk diri sendiri penulis karena untuk nyanyi saya kurang, maksudnya kurang percaya banget gitu loh Kak. Tapi kalau untuk penulis, ya apa ya, udah tahu passion kita di situ ya, jadi saya milih penulis. Pilih pria penulis atau pria penyanyi? Penyanyi deh Kak, karena saya udah penulis, ya kalau bisa yang satunya penyanyi. Jangan kayak gitu. dua-duanya mikirin puisi. Iya, jadi kan Yang satu jadiin lagu kan dari puisi-puisi Alia. Iya. Ya harusnya ini ya dapat pasangan penyanyi gitu. Pernah ada hubungan dengan penyanyi? pernah Kak. Tapi ini bukan Skip. acara gosip. Iya, skip. Lanjut Kak. Lanjut. Pernah tapi ya. Pernah. Oke. Pria miskin tapi suka menulis atau pria kaya yang bukan penulis? Kalau mau disangkutin sama pria, konteksnya pria itu enggak dua-duanya Kak. Dua-duanya. Enggak dua-duanya. Karena kalau untuk pria saya Tetap penyanyi. enggak, bukan. Maksudnya tuh saya lebih ke memilih, nggak bisa disamain gitu loh Kak, antara pria, maksudnya pilihan hati sama penulis atau enggak, kayak gitu. Nggak bisa, karena bagi saya ketika saya nyaman sama orang itu ya saya nggak akan ngelihat miskin kayaknya, nggak mau melihat penulis atau bukan penulis, kayak gitu. Kenyamanan hati, pilih yang mana. Oke, saya tidak mau berlanjut terlalu dalam pada anak-anak yang di sebelah saya ini. Alia, keluarga memang semua Jabar adiknya ya? Iya, Jabar. Jabar Fatah ya? Iya. Saya kenal Jabar itu. Waktu itu masih kecil kali udah berani baca puisi kan. Iya. Sering bawakan apa? Cerita rakyat, tutur cerita gitu Iya. ya di Jabar. Memang Cerita keluarga rakyat. semua bidang seni gitu. Kalau keluarga memang semuanya punya keahlian masing-masing Kak. Kalau ayah itu dia pelukis, terus penyair juga. Kalau ibu ya kayak gitu, perpaduan lah, anak-anaknya tuh nyanyi juga gitu kan. Terus pokoknya dunia sastra dan seni itu tidak bisa dipisahkan dari keluarga kami. Luar biasa, memang dari keluarga udah Iya. turun darah seninya ya. Melihat perkembangan sastra di Kabupaten Lahat. Sebenarnya saya sudah tahu jawabannya, tapi mungkin Alia ingin sampaikan perkembangan sastra sendiri di Kabupaten Lahat seperti apa dan apa sih solusinya kira-kira? Perkembangan sastra di dunia Di Kabupaten Lahat? iya, maksudnya tuh di daerah kita itu bagi saya sangat-sangat minim karena kurangnya sumber daya manusia maupun sumber informasi gitu. Itu sangat-sangat kurang. Untuk mungkin ada sarjana sastra di sini tapi mungkin bisa dihitung jari ya Kak ya. Dan itu masih sangat kayak jarang banget gitu. Mungkin mereka tidak menularkan atau sudah berusaha menularkan tapi kurang diterima gitu kan mungkin ya. Bisa sudut pandang yang seperti itu juga bisa. Dan satu sisi kayak gimana ya, saya sendiri itu saya pernah mengalami dimana
saya terkucilkan karena puisi di lingkungan sekolah. Seperti itu, Kak. Dianggap aneh ya? Dianggap aneh, dianggap apa sih, lebay sih, ini sih, itu sih. Padahal ketika kita keluar, kita ke sebenar-benarnya dunia seperti itu, kita nggak mandek di lahat kayak gitu kan, Kak. Kita keluar, kita ngelihat dunia, kita ngelihat apa sih gitu kan. Itu sebenarnya keren gitu loh. Bukan yang lebay ini itu, tapi memang yang dipakai oleh festivalis untuk di daerah Kabupaten Lahat sendiri itu puisi-puisi yang pembacaan-pembacaan yang lebay. Jadi stigma seperti itu melekat pada pola pikir anak-anak atau remaja-remaja yang ada di Lahat. Bisa ya, kurang referensi begitu. Jadi banyak faktor-faktor yang antara mendukung dan tidak mendukung untuk majunya dunia perpuisian di Lahat kayak gitu, Kak. Tapi dari pemerintah harusnya juga melek Seharusnya literasi, seharusnya dari pemerintahan juga mendukung literasi dari usia dini seperti itu, Kak. Karena benar-benar memalukan ketika kita minim tentang literasi, minim tentang budaya seperti itu kan. Kita dibawa ke dunia luar, maksudnya tuh di luar Kabupaten Lahat, di misalkan saya di Jogja kayak gitu, saya kalau orang sini ngomongnya terbantai, Kak. Terbanting gitu kan. Benar-benar kayak gitu. Benar-benar terbanting lah. Jadi peran dari kita sendiri sebagai pemuda yang sadar, pemudi yang sadar, serta pemerintah juga seharusnya mendukung. Itu mungkin penyair atau penulis puisi di sini di daerah Kabupaten Lahat itu bisa gimana ya, bisa berkembang, bisa mempunyai wadah sendiri kayak gitu. Tapi mindset ini ya, mindset Kembali ke mindset. Oke, Alia, mungkin itu saja perbincangan kita hari ini. Siap, Kak. Kita akan lanjutkan nanti setelah apa istilahnya itu launching ya. Iya. Launching buku Panah Ranjang. Nanti insya Allah kami dari Lahat Online ikut bantu lah. Amin. Makasih, Kak. Mempromosikan buku Siap. Alia kalau udah terbit nanti. Semoga sukses. Amin. Jangan lupa kalau sudah banyak pelajaran, bantu adik-adik di sini, Siap. kawan-kawan di sini untuk menebarkan virus literasi dan ilmu kesastrawanannya, ilmu sastra yang didapat di Jogja ya. Iya, siap. Mungkin itu saja. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak dibuka salam juga.